Selamat hari Minggu, selamat beribadah, sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan beribadah bersama. Sidang jemaat yang terkasih saya undang untuk berdiri. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam pengasihan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita aminkan bersama-sama. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menaikkan doa pengampunan dan ucapan syukur, kita memuji Tuhan kembali dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, Bila Kurenung Dosaku. Mari kita satu hati, kita naikkan doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur dan terima kasih kami lantunkan atas berkat karunia yang telah Tuhan berikan sepanjang kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan boleh kami terima sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga Tuhan, sudah 1 minggu kami diberikan berkat oleh Tuhan, kami merangkaikan ungkapan syukur itu pada hari ini. Ketika kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan melalui rumah kami masing-masing. Walaupun hanya melalui video, namun kami yakin dan percaya berapapun kami yang ada bersekutu bersama dengan Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dalam kesempatan kali ini juga Tuhan, kami mengaku dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami yang melukai saudara kami, melukai kawan-kawan kami, orang-orang terkasih kami, terlebih melukai hati Tuhan. Kami memohon ampun atas segala kesalahan kami Tuhan. Dan pada saat ini, ketika nanti sebentar lagi kami akan membaca bagian dari firman Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kami, menyertai kami, menuntun dan membimbing kami, agar kami boleh
membaca serta merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hak kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau surahkan semuanya Tuhan, rangkaian ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 9 sampai yang ke-18. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai yang ke-18. Di bawah perikop, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Ayat yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Sesudah Elia mendengarnya, ia lalu menyelumbungkan mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimmis haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapakah yang terluput dari pedang Hazael yang akan dibunuh oleh Yehu? Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu yang akan dibunuh oleh Elisa? Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sidang jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Sidang Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, kita akan menyanyi kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersama-sama bersyukur pada Tuhan karena pada pagi yang indah ini kita boleh kembali bersekutu muji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Allah, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa surga, cinta kasih-Mu yang sudah Kau anugerah dalam kehidupan kami, sudah melengkapi kami, sudah memberkati hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, dalam sukacita kami, dalam persekutuan kami, dalam rumah tangga kami masing-masing pada minggu ini, kami juga rindu untuk dengarkan firman-Mu. Bapa, sebelum kami dengarkan firman-Mu, urapan kuasa-Mu mengurapi kami, urapan kuasa-Mu untuk membimbing kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan seluruh sidang jemaat mendengar. Sehingga firman-Mu itu akan kami dapat pahami, mengerti, dan kami lakukan, sehingga berhidup, berkarya, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami sambut Bapa firman-Mu dengan penuh sukacitanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama buka firman Allah sebagai dasar pelayanan firman Tuhan pada minggu ini, yaitu dalam Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 yang demikian beritanya. Yesus berjalan di atas air. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai,
dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama pada minggu ini diperhadapkan dengan pengajaran Yesus melalui Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berjalan di atas air berarti Yesus adalah mau menunjukkan kuasanya. Bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah yang sejati. Bapak Ibu Saudara, dalam cerita Yesus berjalan di atas air, ada beberapa hal yang mau disampaikan dalam cerita ini. Kalau kita bersama-sama melihat cerita ini, bahwa kehidupan manusia tidak ada yang tidak pernah mengalami masalah, tantangan. Dan itulah yang diberikan oleh pengajaran yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Setelah Yesus mengajar murid-muridnya dan banyak orang, Yesus kemudian menyuruh murid-muridnya terlebih dahulu menaik perahu untuk pergi ke seberang dan menyuruh semua orang yang datang pada saat itu untuk pulang. Kemudian Yesus berdoa, naik ke bukit dan dia berdoa sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, rupanya Yesus di samping dia memberikan pengajaran kepada orang banyak, rupanya dia juga perlu ada waktu khusus dalam hidup dan hidupnya untuk melakukan hubungan khusus dengan Bapa. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Karena persekutuan, rupanya Yesus mau menjelaskan tentang persekutuan. Persekutuan bukan hanya bisa dilakukan secara bersama-sama, tapi persekutuan itu juga bisa dilakukan dalam bentuk pribadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekarang ini juga sama. Kita tentunya juga ada yang merindukan persekutuan kita bersama-sama kembali di gereja, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dengan dihadiri banyak orang. Itu adalah sebuah kerinduan kita. Tapi kita bersama-sama dengan kondisi sekarang ini, mari kita juga tetap mensyukuri persekutuan-persekutuan yang ada, baik dalam keluarga maupun persekutuan secara pribadi kita dengan Tuhan. Karena kita percaya dalam bentuk apapun persekutuan, Allah selalu hadir. Allah selalu ada dalam hidup dan kehidupan kita. Dan Allah selalu memberkati kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus juga mau mengajar tentang bagaimana menyikapi hidup. Kalau kita dengar dalam bacaan yang pertama, Elia lari. Dia masuk ke sebuah gua, dia bersembunyi. Dan dia takut.
karena Raja Ahab akan membunuh dia. Karena semua nabi-nabi habis, hanya dia sendiri. Dan ketika dia mencoba untuk sembunyi, Tuhan memanggil dia untuk keluar. Karena apa artinya kehidupan kalau dia terus sembunyi? Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga Petrus dan teman-temannya, murid Yesus semuanya juga sebenarnya tahu. Ketika menyeberang danau, ada kemungkinan dia juga akan berhadapan dengan gelombang. Ada angin sakal. Itulah gelombang yang akan datang pada sore menjelang sampai malam. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan manusia secara ketika dia berpikir secara manusia, ketika berhadapan dengan kehidupan ini, pasti tidak ada manusia yang tidak takut. Pasti semuanya mengalami ketakutan. Tapi mari kita bersama-sama belajar. Yesus juga mau mengajar kepada murid-muridnya. Tapi murid-muridnya dengan begitu setia, dia berangkat. Sesuai dengan apa yang dipesankan Yesus. Mereka berangkat. Dan pada saat mereka berangkat, Yesus berdoa seorang diri. Dan ketika sudah tengah malam, Yesus mendatangi mereka, Yesus menolong mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada saat itu murid-murid Yesus sungguh-sungguh mau berjuang dalam kehidupannya. Ketika mereka berhadapan dengan angin, dengan gelombang. Dalam pergumulan itulah Yesus datang menolong mereka. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita bersama-sama melakukan kehidupan searah sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah, mari kita lakukan dengan sukacita walaupun itu harus kita menghadapi dengan berbagai pergumulan. Tapi kita percaya ketika kita menghadapi dalam berbagai pergumulan, ketika kita bersama mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, kita yakin Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan akan menolong kita. Itulah yang sudah dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Dan dengan kehidupan demikian, Yesus juga mau mengajar bahwa hidup itu tidak selamanya kita melewati kehidupan dengan tenang, kehidupan tanpa gelombang dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita melakukan kehidupan dengan menghadapi semuanya dengan percayaan Tuhan, kita percaya bahwa kita akan dapat melewati semua tantangan pergumulan yang ada. Karena dalam kehidupan kita harus percaya, kita akan mendapatkan keselamatan ketika kita melewati seluruh kehidupan kita dan mempercayakan kehidupan kita di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga dalam menghadapi kehidupan kita jangan takut. Karena Tuhan memiliki cara sendiri untuk menyelamatkan kehidupan kita. Itulah gambaran kehidupan yang sudah dibuat Yesus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya bingung pada saat itu, karena sudah jam 3 malam. Mereka belum sampai ke seberang. Mereka masih terombang-ambing oleh angin sakal, oleh gelombang angin sakal. Pada saat mereka betul-betul terombang-ambing, mereka tidak mampu lagi, tidak berdaya lagi. Disitulah Yesus datang. Itulah cara Yesus menolong. Yesus menolong tidak seketika ketika murid-muridnya sudah kena angin sakal, karena gelombang, lalu Yesus datang, tidak. Waktu Yesus, cara Yesus, dia buat sedemikian rupa. Yesus menolong mereka sampai jam 3 malam, bukan berarti Yesus tidak mengasihi mereka. Tapi Yesus ingin mengajar mereka supaya mereka juga menjadi orang-orang kuat yang mampu menghadapi badai, yang mampu menghadapi gelombang dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dan gambaran itu juga mau mengingatkan kepada kita sekalian
Kita juga bersama-sama, kadang-kala kita sudah berdoa, kita sudah minta tolong pada Tuhan. Tapi kadang-kala kita seakan-akan Tuhan tidak ada. Tuhan tidak menolong. Sebenarnya itu salah. Tuhan ada dan Tuhan sudah menolong. Tetapi Tuhan punya waktu. Untuk apa waktu Tuhan mau menyatakan supaya kita juga menjadi orang-orang kuat. Bukan hanya sekedar ingin enaknya saja. Kita hidup tanpa ada masalah, kita hidup tanpa ada tantangan, hambatan. Justru Tuhan memperhadapkan kita dengan berbagai hambatan, tantangan, supaya kita menjadi anak Tuhan yang tangguh di dalam kehidupan ini, yang mampu melewati segala suatu tantangan dalam kehidupan ini. Dan itulah cara Tuhan menolong. Dan cara Tuhan menolong adalah Tuhan melakukan kuasa yang luar biasa. Ia berjalan di atas air. Mungkin pada saat itu murid-murid Yesus berpikir, bagaimana Tuhan menolong kita di danau ini? Tuhan tidak punya perahu. Tapi murid-murid Yesus lupa bahwa Tuhan punya kuasa. Kenapa Yesus juga harus berjalan di atas air? Ini juga mau menjelaskan bahwa semua kehidupan yang ada di muka bumi ini, termasuk laut, itu ada ditunduk di bawah kaki Yesus. Yesus mau menjelaskan semua apapun bisa menjadi tenang, semua apapun akan tunduk pada Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Oleh sebab itu ketika mereka ketakutan dan bahkan menyangka Yesus sebagai hantu, Yesus berkata, jangan takut, inilah aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kata-kata jangan takut berarti Tuhan mengatakan semua akan tenang ketika Tuhan hadir di sana. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita juga menghadapi berbagai masalah, tantangan, gelombang kehidupan, mari kita bersama-sama terus menghadirkan Tuhan. Supaya Tuhan juga memberikan roh hikmat, akal pikiran yang menenangkan kehidupan kita, yang mampukan kita, yang memperkaya kita, yang melengkapi kita. Sehingga kita akan mampu terus diberikan oleh Allah, diperkaya oleh Allah, kita bersama dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita, bahkan tantangan yang berat dalam kehidupan kita. Sehingga semua masalah apapun, seberat apapun, gelombang kehidupan seberat apapun, tidak akan menenggelamkan kita, tidak akan menghancurkan kehidupan kita, tapi justru dengan kuat kuasa Tuhan, kita akan bersama-sama dapat menghadapi, melewati, dan menjalaninya. Kemudian yang ketiga, kita bersama-sama juga jangan pernah takut dalam menghadapi tantangan. Kita bersama-sama, kenapa kita jangan takut menghadapi tantangan? Kita jangan pernah dalam kehidupan ini melihat tantangan itu menjadi sesuatu yang besar. Tapi kita lihat besarnya tantangan itu, justru kita lihat kebesaran kuasa Tuhan. Karena kita percaya dengan sebesar apapun tantangan itu, kita percaya Tuhan punya kuasa melebihi segala tantangan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, kalau kita percayakan dalam kuasa Allah yang kuat, kuasa Allah yang besar itu, apapun tantangan dalam kehidupan kita akan bisa terselesaikan. Yesus pernah mengatakan, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sawi, gunung pun ini mampu kamu pindahkan ke tengah-tengah lautan. Itu menggambarkan dalam kehidupan kita dengan iman percaya kita kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Masalah sebesar gunung pun akan bisa kita selesaikan, akan bisa kita tuntaskan dalam kehidupan kita. Dan itulah juga tantangan yang diperhadapkan kepada Elia, seorang diri. Kita tahu cerita Elia ketika dia mempertaruhkan kehidupannya, perjuangannya dengan nabi-nabi Baal. Pada saat itu mereka beradu, Tuhan mana, Tuhan siapa yang hidup? Dan mereka beradu, dan ada 450 nabi Baal. Mereka mempersembahkan persembahannya,
meminta, memohon 1 hari penuh. Tidak ada hujan turun dan tidak ada Tuhan mereka menjawab. Tapi ketika Elia dengan dia memberikan persembahan sajian, sekejapnya Tuhan lalu mendengarnya dan Tuhan hadir, dan pada saat itu tidak lama awan datang dan turunlah hujan. Coba kita bayangkan kalau kita berpikir 1 lawan 450. Dan pada saat itulah apa yang dilakukan Elia juga. Elia membunuh Nabi Baal. Di tepi sungai Kerit, Nabi Baal sebanyak 450. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal itu juga dilakukan oleh Allah melalui Elia, bukan berarti kita disuruh menjadi pembunuh, bukan. Tapi ada tujuan Allah adalah ketika mereka tidak dibinasakan, tentunya kehidupan orang-orang Israel semuanya akan hancur. Jadi itulah cara Tuhan. Jadi memang cara Tuhan adalah misterius, tetapi kita juga tidak bisa kalau itu Tuhan yang menghendaki, karena Dia yang punya kuasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah dalam kehidupan kita bersama-sama kita tidak boleh takut. Tidak boleh takut bukan berarti nanti siapa tahu salah memahami, tidak boleh takut lalu menantang apapun ditantang, tidak. Tapi kita tidak boleh takut adalah maksudnya supaya kita bersama-sama tetap menyikapi, melewati hidup dan kehidupan ini dengan kehidupan tatanan daripada Allah, dan kita mempercayakan itu kepada Allah. Pasti Allah memberikan pertolongannya. Allah pasti memberikan jalan keluarnya dalam hidup dan kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam cerita ini kita bersama-sama mendapat beberapa pengajaran. Yang pertama adalah mari kita bersama-sama hidup dan kehidupan kita memang tidak bisa lepas dari masalah, tantangan hidup. Tapi mari kita bersama-sama hadapi tantangan hidup bersama kekuatan Tuhan. Yang kedua, mari kita percaya bahwa Tuhan selalu akan menolong kita, akan selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita. Bahkan Allah dalam Kristus Yesus selalu mengerti apa yang menjadi tantangan kehidupan kita. Dia akan menolong dengan caranya, dan Dia akan membebaskan kehidupan kita dari berbagai pergumulan kita. Asal kita menaruh dan menyerahkan semua dalam Tuhan. Yang ketiga, mari kita bersama-sama jangan pernah takut menghadapi tantangan, karena kuasa Allah lebih besar dari segala tantangan pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari melalui nas ini memberikan pembelajaran kepada kita, agar kita menjalani kehidupan dengan iman kepada Tuhan Yesus, sehingga kita dapat menjalani atau mengarungi gelombang-gelombang kehidupan, sehingga kita tidak pernah kita akan tenggelam dengan gelombang-gelombang kehidupan, tapi tetap kita akan hidup dan dapat bangkit. Bahkan kita bersama-sama tetap dapat berjalan di atas kehidupan, di atas gelombang kehidupan. Bahkan kita bersama-sama ketika mempercayakan semua dalam Tuhan, kita pun dapat seperti Petrus berjalan di atas air. Inilah pentingnya dalam kehidupan kita. Namun kita juga harus sadar, tanpa iman, tanpa pengharapan, tanpa mempercayakan semua kepada Kristus, kita akan tenggelam oleh gelombang-gelombang kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita menghadapi semua tantangan dengan iman pengharapan, dan kita terus perjuangkan. Kita percaya kita akan dapat melewati gelombang kehidupan dengan damai, dengan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang kasihan Tuhan, mari kita bersama-sama sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita masuk dalam saat teduh. Sudahkah kita mempercayakan semua kehidupan kita, semua rencana kita, semua pergumulan kita dalam Tuhan? Ataukah kita masih tidak sepenuhnya mempercayakan? Tapi firman Tuhan supaya kita mampu dapat melewati, dapat menjalani dan dapat keluar dari segala pergumulan. Mari kita percayakan semua dalam Tuhan dan mari kita perjuangkan bersama kekuatan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan surga atas firman-Mu yang telah mengajar kami, yang telah menasihati kami. Bapa, kami seringkali dalam kehidupan ini, tatkala mendengar perintah-perintah-Mu, kami kadang-kadang ragu, kadang-kadang kami takut. Tapi mari biarlah melalui firman-Mu kami bersama-sama diajar. Seperti murid-murid Yesus, walaupun tahu ketika mereka menyeberang danau, dan ketika mereka menyeberang danau, mereka juga akan berhadapan dengan gelombang angin sakal. Tapi karena itu Tuhan yang memerintah, mereka melewatinya. Karena mereka percaya Tuhan akan menolong mereka. Demikian juga Elia, ketika ia tinggal seorang diri, akan dibunuh oleh Raja Ahab, Elia lari mengasingkan diri. Tapi ketika Tuhan memohon dia keluar, meminta dia keluar untuk menyatakan kuasa Tuhan. Walaupun dengan pertaruhan nyawa, ia keluar karena percaya Tuhan menyertainya. Terima kasih Tuhan surga, dengan gambaran inilah kehidupan kami bersama-sama. Kami diajarkan bahwa hidup adalah harus menghadapi berbagai tantangan pergumulan. Tapi kita yakin dan percaya, ketika pergumulan tantangan hidup kami hadapi bersama Tuhan, Tuhan pasti menolong dan memberkati kami. Terima kasih surga atas firman-Mu, materaikan kuasa dalam firman baik dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak surga, demikian juga Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami serahkan juga kehidupan kami masing-masing, rumah tangga kami masing-masing, ke dalam pengasihan Tuhan. Tuhan berkati rumah tangga kami masing-masing, dalam perjuangan kami, dalam harapan rencana masa depan kami masing-masing. Dari kehidupan keluarga kami masing-masing, kami menyatukan hati dan pikiran kami untuk menaikkan syafaat. Kami bersama-sama bersyafaat untuk kehidupan gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Dan secara khususnya Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di Resort Murung Pudak dan yang ada di Jemaat Murung Pudak. Tuhan memberkatinya. Bapa surga, demikian juga Tuhan, walaupun kami bersama-sama belum dapat melaksanakan kehidupan kami dalam ibadah di gereja, tapi biarlah Bapa surga dengan ibadah-ibadah yang kami laksanakan, Tuhan, kami percaya Engkau selalu hadir. Tuhan, Engkau selalu memberkati dalam ibadah-ibadah kami. Tuhan, Engkau memberkati dalam bentuk pelayanan-pelayanan kami sederhana ini. Dan Tuhan berkati juga semua program-program kerja kami. Semua program kerja kami semuanya Bapa dapat berjalan dengan baik walaupun dalam kondisi sekarang ini. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, berkati kami semua hamba-hamba Tuhan, berkati seluruh majelis jemaat-Mu, dan berkati juga seluruh sidang jemaat-Mu. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan kami, rumah tangga kami masing-masing. Engkau berkati kami selaku orang tua, selaku anak-anak, remaja, dan pemuda. Engkau memberkati kami juga selaku orang-orang yang sudah jompo, janda duda, anak yatim piatu. Engkau memberkati kami juga seluruh kehidupan, dalam kehidupan pekerjaan kami masing-masing. Tuhan berkati kami dalam segala harapan rencana kami masing-masing, sehingga kami bersama-sama semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami juga serahkan seluruh kehidupan masa depan anak kami.
dalam semua perjuangan mereka, dalam setiap harapan rencana mereka, dalam sekolah mereka, dalam mereka mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan senantiasa selalu bersama mereka dan memberkati mereka. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, dalam setiap berbagai tantangan pergumulan kami masing-masing, rumah tangga kami masing-masing, Tuhan juga menolong kami, mengangkat dalam setiap pergumulan kami. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, Engkau juga berkati setiap umat-umat-Mu, jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit, di rumah pun rumah sakit. Apapun sakit mereka, Bapa, kami serahkan di dalam Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, jemaat-jemaat yang mengalami sakit oleh karena pandemi COVID-19 ini, Bapa, kami serahkan sepenuhnya, Bapa, dalam Tuhan. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mentahirkan, Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan kembali sehat seperti sedia kala. Bapa di surga, demikian juga Tuhan dalam kehidupan kami walaupun dalam pandemi virus corona ini, Bapa. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami sehingga jemaat-jemaat tetap masih dipenuhi dengan ucapan-ucapan syukur dalam Tuhan. Terimalah Tuhan ucapan-ucapan syukur kami dan berkatilah kami bersama-sama, tambah karunia berkat, tambah sukacita, sehingga kami dipenuhi dengan ucapan-ucapan syukur dalam Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan kehidupan bangsa negara kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Mampulah mereka dengan hikmat akal budi yang pada Allah untuk memimpin dan membawa kehidupan bangsa negara kami untuk keluar dari berbagai tantangan pergumulan yang diakibatkan oleh pandemi virus corona dan bahkan keluar dari penyakit corona ini. Tuhan berkati juga para medis dan juga orang yang meneliti untuk mencari vaksin, dan juga berkati setiap orang-orang yang sakit karena virus corona ini, Bapa. Biarlah dengan kuat kuasa-Mu menolong mereka semuanya, sehingga corona boleh berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami, tengah bangsa kami, bahkan tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami selanjutnya, harapan, rencana, masa depan kami masing-masing, biarlah semuanya kami serahkan, pertaruhkan di dalam Tuhan. Ilah Bapa, seluruh doa kami, semuanya kami pohonkan, pintakan dalam segala kerendahan hati kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dengarkanlah nas pengantar. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Kita satu hati di dalam doa. Begitu banyak berkat yang telah Engkau berikan, yang tidak dapat kami hitung ketika kami bernapas. Itu juga adalah berkat karunia dari Tuhan, saat kami boleh menapaki kehidupan kami hari lepas hari. Atas segala berkat karunia Tuhan, saat ini Tuhan, kami dengan penuh rasa ungkapan syukur ingin memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati agar persembahan ini boleh dipergunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan dalam gereja dan pelayanannya, dalam tugas diakonianya. Begitu juga Tuhan, berkat yang masih ada pada kami, kami mohon Tuhan menyertai dan memberkatinya berlipat kali ganda, agar kami boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, seruan dan permohonan kami. Amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, Bawa Persembahanmu.
marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat yang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita memberikan berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.